Teman-teman sekalian, kapan Anda selalu merasa diri lebih baik dari orang lain, maka di saat itulah Anda gagal. Di saat itu kita gagal. Karena semua peluang kebaikan akan hilang dari kita. Tapi di saat kita merasa diri kita kurang, kalau kita lihat orang yang lebih tua, ucapkan dalam diri kita sendiri, dia lebih tua, amalnya lebih banyak. Dan pada saat kita lihat orang yang masih lebih muda, kita mengatakan, dia lebih muda, dosanya lebih sedikit. Sehingga kita selalu berada di rel merasa khawatir. Karena tidak akan bergabung antara keamanan dunia dengan keamanan akhirat. Kalau orang selalu merasa aman di dunia, sudahlah cukup, saya sudah sholat 3 waktu, nggak usah sholat sunnah. Terus sudahlah, tadi saya sudah sholat, diterima, nggak terima, nggak masalah. Tadi saya sudah sedekah, mau sedikit banyak, nggak penting. Saya sudah baik kok sama orang tua saya pada saat itu, nggak usah lagi. Minggu lalu saya sudah datang ke rumahnya, minggu ini nggak usah. Terus merasa sudah cukup. Padahal sebenarnya setiap hari ada buku lembaran amal. Setiap hari ada amal. Apa kata Nabi SAW? Jangan seseorang di antara kalian berkata, dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu. Sekarang, dulu waktu masih gadis, 17 tahun, 15 tahun, dulu waktu masih bujang, saya sholat malam. Saya selalu ke masjid. Sekarang tanya dirimu, kalau sekarang gimana? Ada juga orang lebih unik, bangga dengan amal orang lain. Ibuku itu rajin sekali mengaji. Itu ibumu. Kamu gimana? Ayahku itu baik sekali, selalu silaturahmi sama keluarga. Itu ayahmu. Kamu sendiri bagaimana? Makanya pepatah bahasa Arab mengatakan, laisal fata man yaqulu kana abi kada wa kada. Bukan anak muda yang cerdas yang mengatakan dulu ayahku begini dan begitu. Prestasi orang tuanya, prestasi orang lain yang dibanggakan. Ini sahabat saya begini dan begitu. Itu si fulan begini dan begitu. Dia sendiri tidak tahu dirinya. Walakinnal fata man yaqulu ha ana dza. Tapi anak muda yang cerdas yang mengatakan ini loh saya. Tapi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tunjukkan yang terbaik kepada Allah. Itu harus kita lakukan. Waktu tidak akan pernah terulang, kesempatan tidak bisa terulang, dan juga masa muda tidak akan kembali. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, laita syababu yahudu yauman. Coba seandainya masa muda bisa kembali sesaat saja. Maksudnya penyesalan. Kan? Kalau ada di antara anda di sini pernah mau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah maafkan kalau pernah terjadi. Lalu terbatalkan, syukurilah teman-teman. Jangan sampai anda mengatakan, dulu saya punya peluang berzina, coba saya lakukan ya. Jangan. Karena semua perbuatan salah akan ada efek jerah. Tidak ada perbuatan salah yang tidak dihukum. Allah SWT berikan efek jerah. Jadi untuk apa? Lebih baik kita berada dalam rel kebaikan. Di dunia ini cuma dua pilihan. Menjadi orang baik sekalian, atau menjadi orang buruk sekalian. Kalau tengah-tengah nggak enak gitu. Menjadi orang baik sekalian jadi orang soleh, orang solehah. Dosa setengah-setengah. Di situ nanti Bapak Ibu akan rasakan nikmatnya iman kepada Allah. Sekalian udah hijrah itu berubah jadi orang baik sekaligus. Jangan setengah-setengah. Langsung sholatnya benar, tutup auratnya benar, pendapatannya benar, persahabatannya benar, semuanya benar. Nggak ada lagi negosiasi. Mau orang bicara apapun saya nggak peduli. Saya akan dihisab sama Allah. Sebagaimana kita dilahirkan di muka bumi ini, kita akan mati dan akan kembali kepada Allah. Allah katakan wa ilaihin nusyur. Mana kita akan dikembalikan. Atau menjadi orang buruk. Orang kalau jadi buruk sekalian, pemabuk sekalian, penjahat sekalian, dia nikmati itu. Tapi akibatnya nggak baik. Di dunia terhina, ditangkap, dihinakan, masuk penjara atau dibunuh orang, di akhirat masuk neraka. Cuma sayangnya kita masih selalu ada di tengah-tengah. Kita mau jadi orang baik iya, tapi masih buka pintu maksiat. Di sini teman-teman, antum tidak akan merasakan lagi khusyuknya sholat. Nggak ada maknanya kalau baca Al-Quran. Susah, netesin air mata itu kayaknya nggak mungkin gitu. Karena apa? Karena kita masih membuka pintu-pintu dosa. Nggak bisa, kita harus sekalian menjadi orang yang baik. Saya pernah berbicara sama sahabat dekat saya kebetulan di Madinah sini. Insya Allah tidak ada halangan, mungkin besok saya ketemu sama beliau, Dr. Husain Jabir, hafizahullah. Beliau dosen di kampus. Kami kadang-kadang kalau telepon-teleponan selalu saling nasihatin gitu. Satu waktu saya lagi bicara sama dia, terus saya bilang, apa nih yang kita bisa bicarakan berdua? Jadi sebelum bicara urusan lain, kita saling nasihatin dulu nih. Dia sempat bilang sama saya, Khalid, kali ini kau yang mulai. Saya tidak tahu subhanallah, kenapa tiba-tiba lisan saya ucapin itu. Saya pun ambil pelajaran dari situ. Saya bilang sama dia, siapa ulama di Saudi ini yang paling kamu banggakan? Dia bilang Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu salah satu mufti Saudi dulu, sudah meninggal rahimahullah. Orangnya buta, fatwanya di mana-mana, menjadi ulama rujukan dunia dulu. Maka dia bilang Syekh bin Baz. Saya bilang kenapa? Dia bilang karena dia orang soleh, ahli ilmu, ya, ulama, dia hafal Quran, banyak sekali menyebar ilmunya di mana-mana.
Terus saya tanya, baiklah, kalau itu alasannya. Sekarang Syekh bin Baz sudah meninggal. Saya mau tanya, menurut kacamata kamu sementara, penilaian kita manusia, Syekh bin Baz di surga atau di neraka? Dia bilang di surga. Secara teori begitu. Artinya Allah akan balas dengan surga, karena Allah mengatakan, siapa yang berbuat amal soleh, beriman dan beramal soleh, dia akan masuk surga. Dan tidak mungkin janjinya Allah salah. Dan itu yang secara zahir kita lihat, gitu kan? Saya bilang baik. Penilaianmu tidak salah, saya bilang. Penilaianmu tidak salah, itu benar. Itu sudah nggak ada yang luput. Syekh bin Baz seorang ulama besar, beliau juga tersebar semasa hidupnya, masya Allah fatwanya sana sini. Dan kita berharap secara teori agama jelas dia beriman beramal soleh dia akan masuk surga. Itu tidak ada keraguan dalam masalah itu. Karena salah satu bentuk kesempurnaan iman seseorang adalah dia yakin dengan janji Allah terhadap orang beriman beramal soleh akan diberikan ketentraman dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat, dan juga orang yang berdurhaka dan berbuat maksiat akan dihukum dunia, dihukum di akhirat. Itu tidak boleh ragu sama sekali. Bahkan kalau kita melihat ada orang yang berbuat kemaksiatan lalu berlimpah nikmat pada dia, itu sabda Nabi SAW berlaku. Kalau kau lihat nikmat Allah melimpah pada seorang hamba, maka pastikan itu adalah tadarruj. Padahal dia bermaksiat ya. Kalau kau lihat nikmat Allah melimpah pada seorang hamba dan dia bermaksiat, maka pastikan itu adalah tahapan siksaan dari Allah. Maka saya bilang pada ditutupan nasihat kami pada saat saya menasihatkan, saya bilang, kalau begitu jadikan dirimu seperti Syekh bin Baz mumpung kau masih hidup. Mumpung kau masih hidup sekarang, kejar prestasi supaya nanti kalau kau meninggal, selama kau hidup kau sama dengan dia, bisa fatwa sana sini dengan cara menuntut ilmu. Kalau kau meninggal juga orang akan milih kau masuk surga. Teman-teman bahkan di ruangan ini sekarang bisa tahu dirinya di surga atau di neraka. Bapak Ibu sudah tahu sendiri. Ada seseorang pernah datang kepada seorang ulama, datang kepada seorang khalifah Umawi, kerajaan Umayyah waktu itu. Begitu dia masuk, langsung khalifah bertanya, saya kira-kira ini di surga atau di neraka kalau saya mati nanti? Kata dia apa? Hai Amir Mu'minin, pertemukan diri anda dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kata khalifahnya, yang mana? Ayat yang mana? Dia bacakan, Innal abrara lafi na'im. Semua orang-orang yang patuh kepada Allah, abrar, pasti masuk surga. Lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan orang-orang yang fujar, bermaksiat, pasti masuk neraka. Itu firman Allah. Anda lebih tahu dari anda. Kalau anda sekarang sudah coba beramal saleh, azan, sholat, tutup aurat, pendapatan yang masuk hanya yang halal saja, terus saja jaga kebaikan, tinggalkan kemaksiatan, anda masuk surga. Dan kalau anda melakukan kemaksiatan, anda lebih tahu dari anda. Bisa saya di depan orang berbeda, tapi di belakang berbuat salah misalnya, dan tidak taubat, maka masuk neraka. Itu teori sederhananya. Jadi subhanallah, ayat ini, ayat pertamanya mengingatkan kita tentang masalah harus kita sadari. Karena ada orang subhanallah teman-teman, begitu Allah berikan limpahkan nikmat pada dia luar biasa, lalai dari ketaatan.